Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sopyanus Sopirin. Saya dari STIMI Kimia Semarang. Saya ingin mempresentasikan makul sistem operasi masa kini. Saya akan membahas tentang apakah sistem operasi itu perangkat lunak, sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras. 1. Hardware, 2. Software, 3. Daemon. Dan sejarah sistem operasi. Menurut Tanenbaum, sistem operasi mengalami perkembangan yang sangat pesat yang dapat dibagi ke dalam 4 generasi. Generasi pertama yaitu sampai 1945 sampai 1955. Generasi kedua 1955 sampai 1965. Generasi yang ketiga 1965 sampai 1980. Generasi keempat pasca 1980-an. Fungsi sistem operasi adalah sebagai pengatur hardware, menjalankan perintah dasar pada komputer, mengorganisir dan mengatur sebagai macam aplikasi, menerjemahkan bahasa pemrograman dan bentuk grafis untuk peran komputer yang lebih optimal. Definisi sistem operasi. Sistem operasi adalah software yang mengontrol hardware, jadi hanya berupa program biasa. Program yang menjadikan hardware lebih mudah untuk digunakan. Kumpulan program yang mengatur kerja hardware sesuai dengan keinginan user. Sebagai manajer sumber daya atau pengalokasian sumber daya komputer. Sebagai program pengendali program lain. Sebagai kernel, yaitu program yang terus-menerus running selama komputer dihidupkan. Sebagai guardian yang menjaga komputer dari berbagai kejahatan komputer. Menghubungkan hardware. Sistem operasi berperan dalam mengordinasikan semua perangkat yang saling terhubung pada gadget dan waktu yang bersamaan, seperti penyimpanan internal, mouse, speaker, dan CPU. Selanjutnya, jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama adalah DOS, yang kedua adalah Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows XP, Windows Vista. Yang ketiga Windows NT, Windows 2000. Yang keempat Novel Network. Yang kelima OS 2. Yang keenam Unix. Yang ketujuh Linux. Manajemen sumber daya komputer. Sistem operasi dapat mengatur waktu sebuah aplikasi yang dijalankan, membagi penggunaan CPU saat aplikasi berjalan bersamaan, memberi akses pada disk dan lain sebagainya. Selanjutnya, tampilan antara muka interface, memberikan tampilan antara muka yang nyaman dan mudah untuk dioperasikan, sehingga Anda tidak perlu memasukkan perintah yang rumit untuk menjalankan hardware atau software
di komputer. Mengoptimalkan fungsi komputer, menjadikan komputer memiliki kinerja optimal juga bagian dari fungsi utama sistem operasi ini. Tanpa adanya sistem operasi, pengguna hanya dapat menjalankan program voting, sisanya untuk program aplikasi pada komputer kemungkinan besar tidak dapat dijalankan. Selanjutnya, mengelola seluruh program. Sistem operasi akan mengatur seluruh kegiatan yang kompleks dari sebagai perangkat lunak di dalam agar berjalan sesuai dengan urutan yang tepat. OS juga mengatur setiap kegiatan yang berhubung dengan perangkat keras yang terhubung. Selanjutnya, sistem operasi untuk mobil. Yang pertama Android, yang kedua iOS, yang ketiga BlackBerry OS, yang keempat Symbian. Selanjutnya, cara kerja sistem operasi. Di dalam sebuah sistem komputer terdiri dari perangkat keras, hardware, kernel, dan user patch. Hardware merupakan bentuk fisik dari sebuah sistem komputer. Kernel merupakan core software perangkat lunak sistem utama yang bertindak untuk berkomunikasi dengan hardware dan software. Aplikasi fungsi kernel merupakan fungsi utama dari sebuah sistem operasi. User patch adalah software lainnya yang terdiri dari libraries, ada utilities, instructions, standar sistem aplikasi, dan application, aplikasi software yang digunakan pengguna. Terima kasih, sampai di sini saja. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan dengan di hati Anda, saya mohon minta maaf atas sebesar-besarnya. Dari saya, Sofyan Rusopirin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa follow ya guys. Terima kasih.